juga ini salah satu makanan favorit dari Pak Wali Kota ya, Sinonggi. Tapi apakah makanan favorit bisa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Menparekraf RI Sandiaga Uno, berkunjung ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bertemu dan berdialog dengan para pelaku ekonomi kreatif pada acara workshop Kata Kreatif yang diadakan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Republik Indonesia di Warung Expro, Kamis malam 25 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu juga Sandiaga Uno mencoba memasak makanan khas Kota Kendari yakni Sinonggi bersama dengan Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain Kadir yang dipandu Master Chef Indonesia asal Sulawesi Tenggara, Laude. Sandiaga Uno mengatakan para pelaku UMKM di Kota Kendari sangat antusias dan optimis dalam mengembangkan ekonomi kreatif dengan hadirnya berbagai macam produk. Dengan banyaknya pelaku UMKM lokal, ia menargetkan adanya penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Apalagi menurutnya Kota Kendari memiliki potensi yang sangat luar biasa yang patut dikembangkan dalam menciptakan peluang lapangan kerja baru yang telah dicanangkan Kemenparekraf, yakni mencapai 1,1 juta lapangan kerja baru di Indonesia. Baik, hari ini saya melihat antusiasme, optimisme, saya melihat juga para pelaku ekonomi kreatif di Kota Kendari yang mendorong proses terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis dua subsektor tadi yang diusulkan, yaitu kuliner dan kria. Ini yang akan kami pastikan pola kerjasama bersama dengan pemerintah kota sehingga tahun depan Kendari sudah bisa mengikuti proses uji petik dan program-program pemerintah seperti bantuan pemerintah, program bedah desain kemasan bisa kita selenggarakan dalam bingkai kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Targetnya adalah penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Karena Kendari ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita harus menciptakan peluang agar kita bisa ciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru. Tadi kita lihat Bu Heru dengan produknya bawang merah. Mas Mono juga bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif. Tadi ada coklat yang packagingnya juga akan kita bantu untuk tingkatkan. Saya yakin jika kita mampu mengemas ini semua dalam suatu program yang berkelanjutan, bukan hanya pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi lokomotif untuk mendorong bersama dengan ekonomi ekstraktif untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga tentunya Kota Kendari ini. Saran yang lebih gencar, lebih masif, dan butuh juga suatu program yang bisa kan kita lihat. Tadi saya kaget ada McDonald di Kota Kendari. Kita juga harus terinspirasi, belajar dari mereka. Kenapa mereka dari jauh-jauh dari Amerika sana bisa menembus sampai Kota Kendari? Kita lihat packagingnya mereka, bagaimana penyesuaian terhadap kearifan lokal. Nah, Mas Mono ini udah punya 10 restoran di Jabodetabek. Dia juga bisa cerita bagaimana bisa eksis lebih dari 20 tahun. Nah, ini yang harus ditingkatkan, kemasannya, cita rasanya, kualitasnya, maupun juga storytellingnya. Nah, tadi menarik sekali cerita-cerita mengenai pembuatan kasuami ya, bahwa itu dibuat tahan lama karena dipakai untuk melaut, berlayar, dan bisa bertahan beberapa minggu. Cerita-cerita seperti itu yang harus dikemas, harus diceritakan kepada para pelanggan sehingga potensi dari kuliner Kendari dan Sultra ini bisa lebih banyak dikenal oleh Nusantara dan dunia. Ia menambahkan, guna memajukan para pelaku ekonomi kreatif lokal, kedepannya Kemenparekraf akan mulai meningkatkan kualitas dari segi kemasan, cita rasa, hingga storytelling atau kearifan lokal di masing-masing daerah, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari luar Indonesia. Sekarang bekerja sama dengan para penyedia layanan logistik, kurir, agar bersama-sama juga dengan maskapai penerbangan memiliki suatu interkoneksi yang lebih baik. Kemarin itu mahal karena penerbangannya masih kurang dan juga biaya logistik yang masih sangat tinggi. Kedepan dengan permintaan yang lebih banyak dan pengaturan yang lebih baik, kita yakin harga logistik yang sekarang itu sekitar antara 25-30% itu bisa kita turunkan. Tapi turun ini nanti akan dirasakan oleh para UMKM. Jadi ini adalah
bentuk kerjasama lintas kementerian dan Pentahelix yang kita ingin hadirkan agar pelaku UMKM bisa mengirimkan produk-produknya kerjasama dengan platform ekonomi digital, dan yang besar-besar itu para perusahaan kurir, perusahaan logistik untuk bisa membantu pengiriman produk-produk UMKM sehingga bisa lebih menjangkau seluruh wilayah Nusantara dan juga dunia. Programnya namanya Indonesia Spice Up the World, dan nanti beberapa produk-produk dari Kendari ini juga akan kita masukkan melalui e-katalog lokal untuk ikut program Indonesia Spice. Jadi nggak semuanya akan terbuang. Jadi yang tadi kita udah coba menjadi sinonggi, saya punya menjadi lem, tapi itu adalah suatu kearifan lokal dan membutuhkan keahlian untuk menyiapkannya. Dan tadi kita datangkan chef lokal dengan view yang jutaan. Tadi Laude, seorang master chef yang memberikan juga selain Mas Mono masukan-masukan dan pelatihan-pelatihan serta pendampingan agar pelaku aircraft kita bisa naik kelas. Di tempat yang sama, Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain Kadir merasa bangga dengan berkunjungnya Menparekraf Sandiaga Uno ke Kota Lulo. Dengan begitu, ia berpesan kepada para pelaku UMKM lokal untuk memanfaatkan momentum hadirnya Sandiaga Uno guna meningkatkan kelas yang lebih baik lagi. Orang nomor 1 Kota Kendari ini juga berharap lewat kegiatan yang diinisiasi Kemenparekraf semua pelaku UMKM lokal bisa bersinergi dalam meningkatkan usahanya. Kebanggaan ya, kemudian Pak Menteri berkunjung kembali ke Kota Kendari, dan saya tadi berpesan kepada seluruh pelaku UMKM kita untuk momentum ini jangan sampai terlewat begitu saja. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kelas, karena tadi kan juga ada sesi di mana mereka mendapatkan bimbingan ya dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah sukses, salah satunya Mas Mono tadi, dan kemudian juga dari Laude ya, untuk kemudian bagaimana mereka bisa mengemas produk mereka, dan kemudian bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya sosial media sekarang ini kan sudah sangat terbuka ya. Jadi mudah-mudahan dengan event ini pelaku UMKM kita lebih bersemangat lagi dan kemudian bisa menyatukan potensinya ya, artinya saling bergandengan tangan supaya bisa lebih efisien, seperti misalnya tadi seperti kemasan, terus kemudian logistik bahan baku ya. Tentu kita berharap kalau ini bisa bersinergi, maka nanti kita akan menemukan efisiensi-efisiensi yang pada akhirnya bisa meningkatkan keuntungan bagi mereka. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Bailey, Kapolres Kota Kendari, beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah, lingkup pemerintah Kota Kendari, dan tamu undangan lainnya. Ya, kita pertama malam ini, besok pagi Pak Menteri akan ke Desa Wisata Air Terjun Moramo di Desa Sumbersari di Korea Selatan, di mana desa tersebut adalah masuk sebagai desa wisata terbaik se-Indonesia tahun 2022. Jadi tahun ini kita dapat 2 Sulawesi Tenggara. Yang pertama Desa Moramo, kemudian Desa wisata Limbowolio di Bau-Bau. Jadi kalau Limbowolio itu kemarin Pak Menteri sudah kunjungi ketika dalam rangka GTRA. Jadi sebelum ke Wakatobi, Pak Menteri itu mendaratnya di Bau dan melakukan kunjungan di sana. Nah setelah itu, setelah sholat Jumat, Pak Menteri akan ke Lipo Plaza untuk menghadiri acara apresiasi kreasi Indonesia besok. Oh, jadi setelah dari Muramu dia akan ke Plaza? Ya, tapi sholat Jumat dulu di Masjid Al-Ala. Terus yang kegiatan di Muramu itu Pak dalam rangka apa sebenarnya? Ya itu dia, melakukan kunjungan ke desa wisata yang 50 desa wisata terbaik se-Indonesia. Dari Kota Lulo Kendari, ruang redaksi Sultra Lain mengabarkan untuk Anda.